An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ni'matani makhbunu fahima katsirun minan nasi sihatu fal faraghu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hadis ketujuh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani makhbunun, dua nikmat yang dilalaikan, fihima, pada keduanya, katsirum minnasi, banyak dari manusia, sihatu, sehat, wal faraghu, dan kesempatan. Nah, hadis ini menjelaskan tentang dua nikmat Allah yang banyak manusia tidak menggunakannya sebaik-baiknya. Bahkan kebanyakan dari orang tersebut menyia-nyiakannya, bahkan melupakannya, melalaikannya, mengabaikannya, dan menelantarkannya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di samping menyuruh menjauhi sifat mengabaikan nikmat ini, tentunya juga memerintahkannya untuk menggunakannya sebaik-baiknya, karena dua kesempatan nikmat ini adalah sangat berharga. Di samping itu, Rasulullah juga mencela orang yang mengabaikan kedua nikmat tersebut. Jadi heran sekaligus mencela orang yang berbuat begini. Dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilupakan. Orang ini merasakan itu adalah nikmat Allah. Sudah sepantasnya begitu. Jadi bukan pemberian khusus, terutama orang yang selalu mendapatkannya. Dia baru nanti saat itu dia merasa suatu saat dia pasti akan merasa kalau itu penting, sangat berguna. Ketika nikmat itu dicabut, makanya dia dilupakan, dilalaikan, tidak digunakan sebaik-baiknya, ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan sebaiknya. Nah, jadi ada dua nikmat umpamanya atau banyak daripada manusia yang terjebak pada kesalahan seperti itu, menyia-nyiakan nikmat Allah yang sangat penting ini. Mungkin disebabkan karena salah satu karakter atau watak dari manusia itu, sukanya meniru-niru, mencontoh-contoh. Jadi seseorang kemudian mencontoh orang lain, melihat orang lain,
bagi dia, orang yang dicontohnya itu termasuk orang yang jadi orang yang suka melihat orang lain, jika orang yang dicontohnya itu termasuk orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah, maka ia terjatuh pada kesalahan yang sama. Nah, apa nikmat yang disia-siakan itu? Yang pertama yaitu kesehatan. Nah, kesehatan merupakan nikmat Allah yang kebanyakan manusia menyia-nyiakannya, tidak menggunakan waktu sehatnya sebaik-baiknya. Mungkin tidak melakukan pekerjaan yang baik, tidak mengerjakan amal-amal soleh, tidak mempersiapkan segala sesuatu yang sangat ia gunakan di masa yang akan datang, di masa dia sehat ini. Nah, apa itu nikmat kesehatan yang dilalaikan? Di waktu diberi kesempatan untuk tidur, nah, dia malah bergadang sampai subuh, bukan menggunakan waktu tidur untuk beristirahat. Akan tetapi mungkin dia main game online, atau mungkin dia melakukan hal-hal yang bisa dilaksanakan di siang hari, tetapi dia melakukannya di waktu tidur. Nah, kemudian diberikan kesehatan, dia memakan makanan yang sangat-sangat pedas. Nah, tanpa memikirkan kesehatan dirinya, tanpa memikirkan apa efek sampingnya ke depan, apa pengaruhnya ke depan nantinya. Dia tidak memikirkan hal itu. Nah, boleh saja kita memakan makanan yang pedas, begadang, akan tetapi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin makan makanan pedas sewajar-wajarnya saja. Kalau bergadang, ketika emang kita butuh bergadang pada saat itu juga. Nah, di mana nikmat kesehatan yang dia punya itu, dia seperti tidak tahu bahwasanya kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mahal. Yang dia punya, dia seperti tidak tahu bahwasanya kesehatan itu sesuatu yang berguna setelah dia sakit. Nah, kenapa kesehatan itu mahal? Nah, ketika kita diberi kesehatan, kita bisa melakukan kegiatan, beraktivitas, melakukan hal-hal yang memberikan energi positif kepada kita. Nah, ketika kita sakit itu, belum lagi biaya berobatnya, rasa kebahagiaan kita yang diambil oleh Allah. Nah, itu kenapa kesehatan itu mahal. Nah, anehnya ketika sakit, orang meminta kepada Allah untuk diberikan kesehatan, berjanji kepada Allah untuk menggunakan kesehatan itu yang diberikan nanti untuk merencanakan A, merencanakan B, C, kemudian kegiatan A, kegiatan B, amalan A, amalan B, dan seterusnya. Nah, dan ketika sehat itu diberikan, dia menjadi lupa lagi dengan menggunakannya. Dia lupa akan janjinya kepada Allah tadi dengan amalan A, amalan B, kegiatan A, kegiatan B, rencana A, rencana B. Nah, dia akan lupa. Yang tidak menggunakan nikmat
sehat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah dia orang-orang yang tidak menggunakan nikmat sehatnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian nikmat yang kedua yaitu diberikan kesempatan, berupa bentuk kesempatan. Seseorang diberi kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya. Ketika kehilangan kesempatan itu baru menyesali. Kenapa ketika kesempatan itu ada tidak digunakan dengan sebaik-baiknya? Seperti di waktu sehat, orang tersebut tidak menggunakan waktu sehatnya untuk melakukan amal-amalan ibadah. Dia melakukan perbuatan yang menurut dia senang. Nah, mungkin dia merasakan hal itu, mungkin waktu dia masih panjang. Nah, akan tetapi kesempatan itu tidak datang dua kali. Nah, ketika sudah kehilangan kesempatan itu, baru dia menyadari kenapa ketika kesempatan itu ada, dia tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know